Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat kita lahir dalam keadaan Islam. Betapa banyak orang yang lahir ke muka bumi ini yang pernah sempat hidup di muka bumi, ternyata mereka tidak sempat beragama Islam, dan beliau sudah dipanggil dan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah dan diridai oleh Allah. Dan kita juga diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat iman sehingga kita gampang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikan nikmat sehat badan dan panjang umur sehingga kita dapat hadir bersama-sama mengkaji kalamullah dan ayat-ayat Allah. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita selalu kita syukurin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, untuk membawa manusia dari yang batil kepada yang benar. Dan beliau adalah panutan teladan bagi kita. Apakah beliau sebagai kepala rumah tangga, apa beliau sebagai guru, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai orang tua, beliau sebagai seorang suami, beliau sudah menampakkan kepada kita semuanya, dan itu menjadi uswatun hasanah bagi kita, role model bagi kita semuanya. Dan kelak kita berharap mendapat syafaat beliau, dan kita juga berharap bahwa kita nanti di surganya Allah bertetangga dengan beliau. Betapa indahnya hidup bersama beliau. Baik, teman-teman sekalian, pagi ini kita akan membahas surat At-Takatsur. Saya bacakan dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarunnal jahim thumma latarawnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, teman-teman sekalian, alhaakumut takatsur. Alha itu artinya akar katanya laha, polanya afala. Alha berleha-leha, lalai. Apa itu? Telah melalaikan kamu. Apa itu at-takatsur? At-takatsur itu akar katanya kasara, banyak, at-takatsur berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, berlomba-lomba mencari dunia. Ada rumah satu, pengen dua, sudah punya rumah dua, pengen 7, sudah punya rumah 7, pengen 14. Itu tidak akan pernah habis-habisnya itu. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis, kalau cucu Adam itu diberikan gunung emas pertama, maka dia akan meminta gunung emas yang kedua. Kalau diberikan gunung emas yang kedua, dia akan meminta gunung emas yang ketiga. Sampai kapan? Nggak akan berhenti. Sampai kapan itu terjadi? Sampai mulutnya disumbat dengan tanah atau alias mati. Jadi semua akan tetap berlomba-lomba. Kalau punya mobil 1, pengen 3, punya mobil 3, pengen 7. Saya pernah melihat satu keluarga di garasi mobilnya tuh 7 mobilnya, mewah semuanya. Padahal cuman dia punya istri 1, anak 2. Itu apa harta? Alhaakumut takatsur. Telah lalai kamu dengan kemegahan. At-takatsur, bermegah-megahan. Banyaknya anak, tingginya jabatan, apalagi banyaknya harta, sawah ladang yang banyak, tanah yang luas, gedung yang mewah. Semuanya itu adalah at-takatsur. Lalai kamu dengan. Apakah umat Islam nggak boleh kaya? Boleh, tapi jangan membuat kita lalai. Di sini adalah kekayaan yang membuat kita lalai. Tapi kalau kekayaan yang membuat kita taat kepada Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau membuat lalai, jangan. Karena ukuran orang bersyukur pada Allah, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, menambah kita dekat kepada Allah.
Tapi kalau setiap nikmat yang diberikan oleh Allah membuat kita lalai, itu namanya kita terlampau al-hakumut takasur. Telah lalai kamu dengan kemegahan kamu. Dulu pernah cerita di satu tempat, sebelum jadi pejabat, dia rajin ke masjid. 5 waktu datang ke masjid, tepat waktu, nggak pernah terlambat. Dan begitu diangkat jadi pejabat, mulai berkurang. Tadinya setiap 5 waktu ke masjid, sekarang tinggal 1 kali sehari ke masjid. Begitu naik jabatan lagi, malah nggak pernah ke masjid sama sekali. Ingat cerita Sa'labah, pada saat dia miskin, ke masjidnya rajin. Sampai saking miskinnya dia, Nabi melihat dia, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang dia. Setiap hari begitu. Nah, satu hari ditanya oleh Rasulullah, ya Sa'labah, kenapa kamu cepat-cepat pulang? Dia mengatakan, ya Rasulullah, pakaian aku cuma satu. Istriku nunggu di rumah untuk memakai lagi, biar dia sholat subuh lagi. Jadi aku segera pulang, saking miskinnya. Jadi satu berdua pakaian ibadahnya ya. Nah kemudian katanya, ya Rasulullah doakan saya supaya saya bisa kaya. Lalu Nabi mendoakan dia dan memberikan sebuah seekor kambing. Akhirnya dia ternaknya kambing itu berkembang kambing itu. Awalnya Sa'labah tadi rajin ke masjid, begitu sudah punya kambing, sibuk dengan kambingnya, datang ke masjid mungkin sekali sehari aja lagi. Jumat masih datang. Lama-lama kambingnya berkembang, nggak datang ke masjid lagi. Sekali Jumat aja datang dia. Nah lama-lama karena kambingnya berkembang terus, akhirnya nggak ke masjid lagi. Kemudian diminta zakat, dia katakan nggak ada urusan saya dengan agama. Ini adalah hasil jerih payah sendiri. Nah itulah contoh seorang yang pada saat dia miskin, dia rajin ke masjid, tapi pada saat dia sudah kaya, nggak lagi datang ke masjid. Jadi orang-orang seperti itu dikatakan oleh Nabi, al-hakumut takasur. Janganlah kelalaian itu membuat kau, janganlah kemegahan itu membuat kau lalai. Nah, bagaimana Sa'labah zaman modern ini? Kita lihat kekayaannya berlimpah ruah, membuat dia lalai, jabatannya, banyak anaknya, banyak perusahaannya, banyak sekali. Itu namanya kemegahan dunia, at-takasur, berlomba-lomba. Nah, sampai kapan ini berakhir? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian semua masuk liang kubur alias mati. Saya punya teman, udah pensiun, masih kerja juga. Saya bilang, dia mau ke Menong kita, mau kemana lagi? Ente mau ke Menong, kita sudah pensiun, masih juga kerja. Bukan saya nggak mau kerja, tapi rasa-rasanya kita waktu masih aktif dulu, jarang ibadah sama Allah. Kok sekarang sudah diberikan kesempatan dalam panjang umur untuk beribadah, bisnis sudah ada, kok masih juga. Nah itulah tadi, kalau kita tidak tahu ayat ini, kita akan terjebak dengan dunia ini. Hatta zurtumul maqabir, hatta sampai, sehingga zurtum. Zurtum itu artinya ziarah itu kamu ziarah ke kubur, sampai kamu mati. Al-maqabir, kuburan, sampai mati. Maka orang berlomba-lomba terhadap dunia ini nggak akan pernah berakhir. Coba lihat dimanapun, perlombaan akan muncul. Tetangga kita beli mobil satu, kita pengen mobil lagi, beli lagi. Tetangga ngecat rumah, kita pengen ngecat rumah juga. Dan kadang-kadang ini juga sampai kepada suasana pengajian. Kita pengen pengajian, malah berlomba-lomba. Satu beli mau kena yang mahal, satu lagi pengen beli mau kena yang mahal juga. Satu pergi pakai mobil mewah, yang lain juga pakai mobil mewah. Itu nggak apa-apa, tetapi niatnya luruskan. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang berlomba-lomba. Allah sangat senang nikmat Allah berbekas kepada diri kita. Pada saat kita kaya, kita punya mobil, bawa mobil itu ke masjid. Ya Allah, aku jadikan mobilku itu untuk taat padamu. Bawa mobil itu ke masjid. Kita kaya, baju kita bagus, ya Allah, bawa baju ini yang bagus ini untuk menyembahmu, ya Allah. Bukan untuk berbangga-bangga dengan dunia ini. Jadi semua harta yang diberikan oleh Allah kepada kita jadikan untuk taat kepada Allah. Kita punya satu rumus, setiap bertambah nikmat Allah kepada kita, makin kita dekat kepada Allah. Pertama nikmat apa? Naik jabatan, atau dapat rezeki baru, apa saja yang bertambah kepada kita, itu kita jadikan momen untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap harta bertambah pada kita dan kita jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Allah mengulur-ulurkan kepada kita. Kita tidak pengen seperti itu. Nikmat dunia itu, kalau dibandingkan dengan lautan, celupkan tangan kita ke lautan itu, angkat satu tetes itu air. Nah, nikmat akhirat itu lautan luas itu. Apakah kita akan kehilangan nikmat yang satu lautan, hanya mendapatkan nikmat yang satu tetes? Kecil sekali dunia ini. Dunia ini mata Allah nggak lebih dari sebuah sayap nyamuk. Jangan sampai kita terlena, dan sampai kita lalai. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Kata Allah, yang harta kita hanya 3, yang kita makan dan habis. Itu yang harta kita. Lalu yang kita pakai, lalu usang dia. Kemudian yang ketiga, yang kita sedekah. Itulah harta kita. Kalau harta kita yang banyak, belum tentu milik kita. Siapa tahu milik anak kita. Begitu kita meninggal, malah mereka bertengkar, malah mereka berkelahi, bermasalah. Jadi bukan untuk kita. Yang untuk kita hanya yang kita makan, lalu habis. Yang kita pakai baju, usang. Yang ketiga, yang kita sedekahkan. Itulah harta kita. Kalau yang lain bukan harta kita. Biarkan yang uang, belum tentu milik kita. Siapa tahu kita nanti membawa mobil, tabrakan mobil, kita bawa ke bengkel, duitnya itu untuk orang bengkel. Atau kita sakit, dirawat rumah sakit, duit itu untuk dokter. Jadi bukan untuk kita. Yang untuk kita yang kita makan. Yang untuk kita pakaian yang kita pakai, yang sudah usang itu. Dan yang kita sedekahkan. Dan itu yang akan menemani kita nanti di yaumil hisab. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk kubur nanti. Lalu Allah katakan, kalla, janganlah seperti itu. Jangan seperti itu, kata Allah. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu apa akibatnya itu. Tentu akibatnya sini adalah bermuara kepada neraka. Kalla, awas. Kalla, jangan sekali-kali. Jangan coba-coba. Banyak ya kalau ada. Kalla, saufa ta'lamun, kelak nanti kau akan menyesal, kata Allah. Kau akan dapat konsekuensi dari perbuatan kamu yang berlomba-lomba menghadap mencari kekayaan dunia sehingga nggak tahu lagi haram dan halalnya. Yang penting banyak, tanpa memperkirakan, tanpa memperhitungkan halal dan haram. Kelak kau akan tahu nanti akibatnya. Kalla saufa ta'lamun, jangan seperti itu. Kemudian Allah ulang lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalla, jangan. Saufa ta'lamun, kelak kau akan tahu nanti akibatnya. Nah, apa akibatnya? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Awas, kamu akan tahu nanti akibatnya dengan matamu sendiri. Seperti apa kita di dunia ini? Mata kita. Jadi ainal yakin itu nanti ilmal yakin itu dengan ilmu yang yakin itu artinya kondisi kita seperti di dunia ini. Kita kalau sakit sekarang terasa sakit, lapar terasa lapar. Jadi di kubur itu seperti itu juga nanti. Di para masyarakat itu seperti ini juga kita nanti. Apa yang terasa di kita di dunia sekarang ini seperti itu nanti. Kalla lau ta'lamuna ilma yakin. Janganlah seperti itu. Kelak nanti kau akan tahu dengan mata, dengan ilmu yakinmu, dengan kondisi yang ada sekarang seperti di dunia ini, nanti kau akan tahu akibatnya. Lataraunal jahim. Sungguh kalian akan melihat nanti jahim, neraka jahim, api yang berkobar-kobar. Akibat perbuatan kita akan melihat konsekuensinya nanti. Akibat harta yang nggak tahu ujung pangkalnya, yang nggak tahu jelas haram halalnya itu, yang membuat kita lalai, yang mengejar memburu harta terus, la taronal jahim. Kelak kau akan melihat nanti neraka jahim. Summa la taronnaha ainal yakin. Kemudian kau akan melihat neraka jahim itu dengan mata sendiri. Ainal yakin, mata yang yakin, mata kepalamu. Nah, kalau kita sering mengatakan itu, lihat dengan mata kepalamu sendiri. Kita lihat nanti dengan kepala mata itu sendiri. Apa akibat kita? Akibat kita bermegah-megahan di dunia. Abad kita nggak tahu lagi ujung pangkalnya, nggak tahu lagi harta yang haram dan halal. Semua disikut. Uang sana diembat, uang sini diembat. Nggak tahu halal haram, ambil semuanya. Kelak kau akan mengetahui nanti apa akibatnya. Masalah harta, panjang hisabnya. Dia halal, dihisab. Kalau dia haram, dibuang langsung ke neraka. Harta kita kelak menjadi lawan kita nanti. Bisa menjadi ular di perut kita, buncit. Orang-orang yang makan harta halal haram itu, maka perutnya buncit memang kita. Dan isinya ular semua. Ada harta yang haram itu menjadi mensetrika punggung kita nanti. Dan itu menjadi beban bagi kita semua nanti. Harta yang mati-matian kita cari di dunia, malah menjadi musuh kita nanti. Harta yang menjadi teman kita, yang membela kita di akhirat nanti, hanya harta-harta yang kita gunakan di jalan Allah. Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan ke yatim piatu, harta yang kita gunakan untuk membangun masjid, harta yang kita gunakan untuk berbuat kebaikan, membantu orang lain, mengajak orang makan ke rumah kita, orang kelaparan, kiri kanan kita lihat, kita ajak makan ke rumah. Itulah harta-harta yang akan membela kita nanti. Sisanya walau alam. Jadi summa latarunnaha ainal yakin. Kelak kamu akan melihat nanti dengan mata kepalamu sendiri apa akibat perbuatan itu. Kemudian terakhir summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Summa kemudian sungguhlah tus'alunna,
Sungguh kau akan ditanya nanti pada satu hari, yauma idzin, pada satu hari, anin naim, tentang nikmatmu. Nikmat matamu kau gunakan untuk apa? Nikmat telingamu kau gunakan untuk mendengar apa? Nikmat hartamu kau gunakan untuk apa? Nikmat ilmumu kau gunakan untuk apa? Nikmat jabatanmu kau gunakan untuk apa? Semua ditanya detail, ditanya oleh Allah. Bahkan satu suap makan pun yang kita makan, dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW pernah diundang oleh orang makan ke rumahnya bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain. Setelah makan, Rasulullah bertanya pada sahabat, tahukah kalian kita makan tadi? Itu akan ditanya oleh Allah semua nanti. Apa yang masuk dalam perut kita. Jadi bagi kita yang memahami ilmu agama, terutama agama Islam yang kita percaya ini, apa yang masuk ke perut kita dijaga. Darah kita yang tumbuh dengan makan yang haram, itu yang cocok adalah api neraka. Kita tidak bisa menghalalkan semuanya yang haram kita makan, penting banyak, jangan. Pilihlah mana yang halal, kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Karena berbahaya nanti bagi kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua itu kelak akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmatnya. Bukan hanya nikmat harta, tapi nikmat ilmu juga, nikmat kecantikan, nikmat kegagahan kita, nikmat kekuasaan kita. Kau gunakan untuk apa kekuasaanmu? Kita jadi pejabat ditanya semua nanti oleh Allah. Sejak kau jadi gubernur, sejak kau jadi bupati, sejak kau jadi pejabat, apa yang kau lakukan untuk umat? Ditanya semuanya nanti. Sadarlah kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita adalah pemimpin. Yang suami ditanya, apa kau lakukan terhadap istrimu? Yang istri juga ditanya, apa yang kau lakukan terhadap suamimu? Tidak ada satu pun yang tersisa, tidak ada satu pun yang lewat. Dalam ayat lain Allah katakan dalam surat Al-Jalal itu kan, apapun yang tak famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Setiap amal, barang siapa yang beramal sebesar zarah kebaikan ditanya, dia akan melihat nanti konsekuensinya. Kemudian wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan orang yang berbuat amal kejelekan sebesar zarah pun akan ditanya, akan dilihatnya nanti. Semua dilihat. Tidak ada satupun perbuatan kita di dunia yang luput dari Allah. Kita sebagai seorang Muslim, kalau kita merasa berdosa masa lalu, mari kita sering taubat kepada Allah agar catatan-catatan amal-amal yang jelek kita tadi dihapus oleh Allah dan diganti dengan amal-amal kebaikan. Dan ke depan kita usahakan sisa hidup kita jangan lagi ada perbuatan-perbuatan kita yang berbuat maksiat, berbuat dosa, atau makan-makan yang haram, ataupun yang semuanya berkonsekuensi maksiat, jangan lagi. Sekarang kita ke depan, mari kita benahi diri kita benahi agama kita benahi keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita. Mari kita ajak semuanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk belajar Quran. Kita bahas Quran terus karena kita cinta Quran. Orang yang mencintai Quran sama dengan orang yang mencintai Allah dan Rasul. Salah satu bukti bahwa kita mencintai Allah dan Rasul, cintai Quran. Kalau kita diajak oleh orang untuk membahas Quran, ayo, siapa takut gitu ya. Jadi insya Allah dengan YouTube ini semoga dapat mencerahkan kepada teman-teman yang sedang belajar metode Al-Sani ataupun semua kaum muslimat yang sedang mendalami Quran bisa bermanfaat semuanya. Jadi saya ulang lagi bahwa surat At-Takasur ini peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, nikmat dunia ini melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang harus kita pegang adalah setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, kita dekatkan diri kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan tambah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan dari Bu Kustin, silakan. Ada pertanyaan, Bu? Atau ada tambahan, ada komentar? Terima kasih Ustadz, luar biasa. Terima kasih pengingatnya. Berarti kita harus selalu berhati-hati ya, tidak hanya memikirkan dunia. Alhamdulillah tadi luar biasa yang disampaikan Ustadz. Terima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu memang kita tuh harus selalu bersyukur ya Ustadz ya. Iya. Kalau kita mendapatkan nikmat akan diberi lebih oleh Allah. Kita bersyukur, maksudnya kalau mendapatkan nikmat. Kemudian kalau kita tidak bersyukur akan nikmat, maka siksa amat pedih gitu ya Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz pengingatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita punya program
apa namanya ini ceramah subuh ini menjelang subuh ya, mungkin hari ini baru perdana. Oke, kita coba buat 2 kali seminggu ya, hari Senin sama hari Kamis nanti kali ya. Silakan nanti diajak teman-teman standby ya, insya Allah. Bagi teman-teman yang lain juga yang karena membahas Quran itu pahalanya gede sekali. Ada orang yang sekarang tahajud ya, andikan tahajud dia, lalu dia berkebun dengan membahas Quran, itu orang yang sibuk dengan Quran kata Allah sehingga lupa berdoa kepadaku, maka akan kuberikan lebih kepada orang ini melebihi dari apa-apa yang kuberikan kepada orang-orang yang berdoa. Orang yang tahajud berdoa Allah kabulkan. Orang yang bersedekah, banyak sedekah, dia berdoa Allah kabulkan. Orang yang pergi umrah, berbolak-balik umrah, dia berdoa Allah kabulkan. Orang sayang kepada yatim piatu, dia berdoa Allah kabulkan. Allah Maha mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Tetapi orang yang sibuk dengan Quran lupa berdoa. Ayat hari ini saya bahas apa? Ayat lagi apa? Ayat lagi apa lagi ya? Saya besok membahas ayat apa lagi ya? Saya besok baca Quran apa lagi ya? Sehingga sibuk dia baca Quran ini lupa dia berdoa. Saking sibuknya lupa dia berdoa. Pengennya Quran terus. Maka kata Allah, orang seperti ini diberikan lebih daripada orang-orang yang berdoa. Artinya apa? Ada indikasi bahwa ibadah membaca Quran, ibadah membahas Quran itu lebih tinggi daripada ibadah yang lain. Jika kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Quran. Amin. Karena kita pada satu hari ada orang bertanya pada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, itu baca Quran. Jadi Rasulullah itu Quran berjalan. Al-Quran berjalan Rasulullah. Jadi kalau kita cinta pada Rasulullah, ya cinta Quran. Bahas Quran terus, kemana majelis ada yang bahas Quran, tapi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah dan diberikan syafaat nanti dia milisab karena kita mencintai Quran. Iqra'ul Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kau bacalah Quran itu, dalamilah Quran itu, bahaslah Quran itu, fainahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang bagimu nanti di hari kiamat sebagai penolongmu. Syafaat, bersamaan. Hari kiamat tahu kita hari padang mahsyar betapa berisiknya hari akhirat itu, padang mahsyar itu betapa kejadian serba susah, serba nggak tahu pangkalnya kayak apa kita nasibkan nanti. Kita melihat betapa orang ada yang dibangkit mukanya muka dicakar-cakar, ada yang lidahnya panjang, ada yang kaki ke atas, nggak mencampur si orang. Nah, pada saat itulah Al-Quran yang kita bahas ini, Al-Quran yang kita baca ini memberikan syafaat kepada kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar datang dari Allah, dan kalau ada yang salah datang dari saya semuanya. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, ada tutur kata yang menyinggung perasaan Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.